Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel pembelajaran saya, pembelajaran online, salah satu melalui aplikasi YouTube ini. Terus sebelumnya saya ingin ucapkan dulu selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan puasa hari ini. Kebetulan di pagi hari ini sekarang kan baru pukul 8:30. Buat teman-teman yang masih semangat menjalankan ibadah puasanya di hari ke-7 bulan suci Ramadan ini, semoga tetap semangat berpuasanya dan tetap belajar meskipun stay di rumah. Terus teman-teman yang beberapa minggu lalu kita masih adakan pertemuan langsung, tatap muka langsung di kampus FISIP Muhammadiyah Senjai. Mungkin untuk selanjutnya ini kita melakukan pembelajaran secara online, salah satunya lewat YouTube ini, dan ada juga yang beberapa kelas yang kita lakukan melalui aplikasi Zoom dan WA. Jadi buat materi yang pernah antarkan yang salah sebelumnya itu adalah pengantar ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Saya yakin teman-teman semua sudah menguasainya. Untuk materi selanjutnya kita akan berbicara tentang demokrasi. Tapi sebelumnya ada yang namanya konsep-konsep politik. Konsep politik sedikit recovery memorian atau peringatan kembali bahwasanya konsep-konsep politik itu kita banyak berbicara tentang teori politik. Teori politik sendiri itu adalah sesuatu yang lahir di dalam pikiran manusia atau mind manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan untuk menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang disebut sebagai teori. Itulah semula yang munculnya sebuah teori. Berdasarkan pengertiannya, berdasarkan pengertian teori itu, teori politik bisa kita katakan adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Jadi segala fenomena yang bersifat politik, itulah akan memunculkan sebuah teori yang dinamakan teori politik. Kemudian sedikit berbicara politik. Politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Yang lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Jadi pengertian ini merupakan upaya bagaimana penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Jadi kalau kita berbicara politik, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita atau orang lain bisa meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun secara non konstitusional. Di samping itu, politik juga dari sudut pandang berbeda bisa kita katakan antara lain politik bisa dikatakan sebagai usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kalau politik kita pandang sebagai usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, itu adalah teori politik dari Aristoteles. Berikutnya adalah politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana keadaan dalam suatu negara, bagaimana semua urusan-urusan berkaitan dengan negara, itu adalah politik. Jadi bisa kita lepaskan dalam kehidupan ini. Yang namanya itu politik sangat luas. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan juga untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Jadi seorang politik, seorang penguasa, seorang pelaku politik, ketika dia sedang meraih kekuasaan, pertamanya dia harus
bagaimana dia cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Kemudian setelah dia mendapatkan kekuasaan itu, untuk berikutnya dia harus tahu bagaimana strategi, bagaimana cara yang ditempuh untuk bisa mempertahankan kekuasaan yang telah dia dapatkan. Politik. Politik itu juga kita bisa berbicara bahwa segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi sebuah kebijakan atau pelaksanaan segala sesuatu kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat atau publik itu adalah politik. Oke, teori politik itu bisa kita katakan sebuah kajian mengenai konsep-konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Lalu bahasan dalam teori politik antara lain adalah filsafat politik. Kalau kita berbicara filsafat politik, terus konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, dan sebagainya. Terdapat banyak sekali sistem yang dikembangkan, sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara, dan semua berbeda-beda. Antara lain ada anarkisme, ada otoritarian, ada demokrasi, ada diktatorisme, ada fasisme, ada federalisme, ada feminisme, ada fundamentalisme, ada keagamaan, ada globalisme ya, imperialisme, ada kapitalisme, ada komunisme, ada liberalisme, ada libertarianisme, ada marxisme, ada meritokrasi, ada monarki, ada nasionalisme, ada rasisme, ada sosialisme, ada teokrasi, totalitarisme, oligarki, dan banyak yang lainnya dan sebagainya. Terus kalau kita berbicara teori politik menurut Thomas P. Jenkins dalam studi political theory, the study of political theory, teori politik itu dia bedakan menjadi dua. Pertama, norms of political behavior, ya, norms of political behavior itu teori yang mempunyai dasar moral dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan filusional, artinya mengandung nilai yang termasuk golongan antara lain filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu teori politik yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik yang tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Non-filusional atau biasa dipakai istilah feel-free, bebas nilai, biasanya deskriptif dan berusaha membahas tentang fakta-fakta politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematis dan disimpulkan dalam generalisasi. Lalu dalam konsep politik itu kita biasa mengkaji tentang pembagian teori politik. Teori politik itu dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, filsafat politik, ada teori-teori tentang sistematis, teori politik sistematis, ada ideologi politik. Lalu dalam konsep politik itu pengkajian yang ada tentang apalagi ya di konsep politik tentang penteorian. Terdapat 3 penteorian dalam ilmu politik. Pertama, teori politik empiris. Kedua, teori politik formal. Dan ketiga, teori politik normatif. Kalau kita berbicara tentang teori politik empiris, berarti kita gunakan biasa untuk mengacu pada bagian-bagian teoritis dalam ilmu politik.
Kemudian kalau kita berbicara tentang teori politik formal, itu merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tempat tingginya dalam teori sosial maupun teori publik. Jadi tidak ada aturan atau keputusan yang secara simultan, tidak ada aturan secara simultan yang dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal, realistis. Yang ketiga tadi teori politik normatif. Teori politik normatif merupakan teori politik yang paling dekat dengan enterprise tradisional. Dia sangat dekat dengan enterprise tradisional. Sejauh ini kebijakan politik tujuannya adalah untuk meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, dan keadilan. Jadi tiga tadi tentang penteorian dalam ilmu politik. Lalu dalam konsep politik kita juga harus mengkaji namanya masyarakat. Teman-teman sudah paham apa masyarakat? Masyarakat itu berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka, artinya ikut serta. Masyarakat itu mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Masyarakat sering juga disebut sebagai sistem sosial. Selain itu ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian masyarakat. Pertama, Gojaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi. Berarti ada interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, yang menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dia terikat oleh satu rasa identitas yang sama. Ya, dia terikat dalam ada interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya, ini masyarakat, tapi dia terikat oleh satu identitas yang sama. Serta Harold Jelaski mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka